menjaga ku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikan ku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali itulah peribahasa yang dapat menggambarkan apa yang dialami oleh seorang perempuan bernama Naomi. Ia adalah istri dari Elimelech. Tadinya mereka tinggal di Bethlehem beserta dengan kedua anak lelaki mereka, Mahlon dan Kilion. Namun bencana kelaparan memaksa mereka untuk mengungsi ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Di sanalah Elimelech mati. Kedua anak mereka menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian anak-anak Naomi pun mati juga. Kini Naomi tinggal di negeri orang sebagai seorang janda. Ia telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Naomi pun memutuskan untuk pulang ke negerinya. Kedua menantu perempuan itu pun turut bersamanya. Namun dalam perjalanan,
Naomi meminta para menantunya untuk kembali ke Moab. Orpa menuruti nasihat ibu mertuanya dan kembali ke negerinya. Sementara Rut bersikeras untuk tetap mengikutinya. Saudara, mari sejenak kita membayangkan keadaan Naomi dan bagaimana perasaannya. Rut 1 ayat 20-21 menolong kita untuk mengerti apa yang ia rasakan. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Mara merujuk pada suatu tempat di padang gurun Syur yang dilalui bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Air di Mara tidak bisa diminum karena rasa pahitnya di dalam Keluaran 15 ayat 23. Naomi menggambarkan hidupnya begitu pahit sehingga tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati sama sekali. Naomi seolah mau mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan tersisa dalam hidupnya. Dalam keputusasaannya Naomi mengatakan Tuhanlah yang memahitkan hidupnya dan yang mendatangkan malapetaka kepadanya. Bagi Naomi tidak ada lagi harapan akan masa depan. Saudara, benarkah tidak ada harapan bagi Naomi? Benarkah Tuhan telah memulangkan dia dengan tangan kosong? Tentu tidak. Hanya saja Naomi belum menyadari hal itu. Waktu pun berlalu, dijalani Naomi dan Rut dalam keprihatinan, kemiskinan, dan kesedihan. Hingga akhirnya Naomi melihat secercah harapan. Ia berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita?" Boas, pemilik ladang di mana Rut memungut jelai setiap harinya, ternyata adalah seorang dari sanak saudara Elimelekh. Menurut tradisi bangsa Israel, Boas termasuk salah seorang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menebus keluarga Elimelekh. Maksudnya, karena Elimelekh telah mati, dan kedua anak lelakinya telah mati juga tanpa meninggalkan keturunan, maka sanak keluarganya bertanggung jawab untuk membangkitkan keturunan bagi Elimelekh. Pada akhirnya, Boas mengambil Rut sebagai istrinya, dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed, kakek dari Daud. Kisah ini berakhir bahagia. Naomi dapat merasakan, menimang, dan mengasuh seorang cucu laki-laki di masa tuanya. Pengalaman Naomi dan kesetiaan Rut menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.